Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Dewi Dantasari, mahasiswi Universitas Terbuka, Prodi S1 PG PAUD, NIM 858955046. Untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah Filsafat Ilmu, saya akan mempresentasikan tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Di sini kita akan membahas tentang hubungan erat antara filosofis dan praktik pendidikan untuk menciptakan pembelajaran yang ilmiah dan bermakna. Apa itu filsafat ilmu? Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat ilmu, pengetahuan, meliputi dasar, metode, tujuan, dan nilai ilmu. Dalam bidang pendidikan, filsafat ilmu menjadi landasan berpikir yang logis agar pendidikan berjalan secara ilmiah dan bernilai. Bagaimana hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan? Yang pertama, dalam filsafat ilmu. Dalam filsafat ilmu memberikan dasar pemikiran, memahami hakikat manusia, ilmu, dan nilai dalam pendidikan. Sedangkan dalam pendidikan menjadi sarana bermakna atau berkembangnya pemikiran filsafat melalui praktek dan pengalaman yang nyata. Hubungan timbal balik ini sangat erat, keduanya saling mempengaruhi dan saling mendukung. Filsafat ilmu memberikan landasan pemikiran berpikir dalam pendidikan, sedangkan pendidikan menjadi tempat penerapan dan pengembangan pemikiran filsafat dalam kehidupan nyata. Dalam filsafat ilmu itu juga membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa tujuan pendidikan, bagaimana cara memperoleh ilmu, nilai apa yang penting diajarkan kepada anak-anak. Dengan adanya filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya berfokus kepada materi, tetapi juga membentuk karakter, moral, dan kemampuan berpikir peserta didik. Misalnya, dalam pendidikan anak usia dini, guru tidak hanya mengajarkan tentang berhitung, tetapi juga mengajarkan tentang sikap percaya diri, kerjasama, dan rasa tanggung jawab. Selain itu, filsafat ilmu juga menjadi pedoman bagi guru dalam memilih metode pembelajaran yang sesuai. Contohnya, penggunaan metode bermain sambil belajar pada pendidikan anak usia dini didasarkan pada pemikiran bahwa anak belajar paling baik melalui pengalaman langsung dan aktivitas yang menyenangkan. Sedangkan dalam pendidikan, sebagai contoh, filsafat yang menekankan bahwa setiap anak memiliki potensi dan keunikan masing-masing diterapkan dalam pembelajaran dan menghargai perbedaan kemampuan anak. Dalam pendidikan juga membantu mengembangkan filsafat ilmu karena berbagai masalah dan pengalaman dalam pembelajaran sering memunculkan gagasan baru tentang cara mendidik yang lebih baik. Kesimpulannya adalah hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan bersifat saling melengkapi. Filsafat ilmu memberikan arah, dasar, dan tujuan pendidikan, sedangkan pendidikan menjadi tempat penerapan serta pengembangan pemikiran filsafat dalam kehidupan nyata. Memperkuat eksistensi ilmu pendidikan. Yang pertama, dalam objek kajian jelas. Dalam objek kajian jelas ini, proses belajar, perkembangan manusia, dan pembentukan karakter. Yang kedua, dasar teoritisnya, memiliki kerangka teoritis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, metodologis, yang artinya memiliki metode penelitian yang sistematis dan alamiah. Filsafat ilmu mempertanyakan apakah ilmu pendidikan memiliki objek kajian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga pendidikan tetap diakui sebagai disiplin ilmu. Bagaimana keilmiahan dalam pendidikan? Keilmiahan dalam pendidikan yang pertama sistematis, yaitu penelitian dilakukan secara terstruktur dan terencana. Yang kedua, logis,
berpikir rasional dan menggunakan logika yang tepat. Yang ketiga, objektif, tidak dipengaruhi bias dan dapat diuji kebenarannya. Yang terakhir adalah teruji, menggunakan data, observasi, dan evaluasi untuk pengambilan keputusan. Lalu, bagaimana nilai dalam pendidikan? Pendidikan tidak hanya berfokus pada kecerdasan akademik, tetapi juga pembentukan karakter. Yang mana yang pertama, moral dan etika, pembentukan nilai kemanusiaan. Yang kedua, toleransi, menghormati perbedaan. Yang ketiga, keadilan, perlakuan adil bagi semua. Dan yang terakhir, tanggung jawab, yaitu komitmen terhadap tugas yang diterima. Selanjutnya adalah pisau analisis antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang ketiganya, sedangkan ontologi, yang pertama hakikat peserta didik, belajar, dan tujuan pendidikan. Yang kedua, epistemologi, metode pembelajaran, strategi mengajar, dan penelitian. Yang terakhir, aksiologi, nilai dan manfaat ilmu bagi kehidupan. Filsafat ilmu di sini disebut juga sebagai pisau analisis karena mampu membedah persoalan pendidikan melalui 3 aspek utama tersebut. Yang pertama, ontologi dalam pendidikan. Ontologi dalam pendidikan terdiri dari hakikat peserta didik, yaitu memahami peserta didik sebagai makhluk yang memiliki potensi dan karakteristik unik. Yang kedua, hakikat belajar, yaitu proses perubahan perilaku melalui pengalaman dan interaksi. Yang ketiga adalah tujuan pendidikan, yaitu menentukan arah dan dasar penyelenggaraan pendidikan yang jelas. Selanjutnya, epistemologi. Epistemologi di sini yang berarti adalah cara memperoleh pengetahuan dalam pendidikan. Yang pertama, dengan metode pembelajaran yang efektif. Yang kedua, melalui strategi mengajar yang tepat. Dan yang ketiga adalah penelitian pendidikan yang sistematis. Sedangkan dalam aksiologi dalam pendidikan itu adalah nilai dan manfaat ilmu dalam pendidikan. Yang pertama, ilmu bermanfaat bagi kehidupan. Yang kedua, ilmu menghasilkan peserta didik yang cerdas. Yang ketiga, berakhlak dan bertanggung jawab. Lalu, bagaimana kurikulum merdeka? Contoh penerapannya, yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik, yang mana setiap anak memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda. Selanjutnya adalah pembelajaran aktif, yaitu melalui diskusi, refleksi, dan pengalaman langsung. Selanjutnya adalah bermakna, yaitu ilmu yang bermakna bagi kehidupan. Filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat. Filsafat ilmu menjaga dasar keilmiahan dan dalam pendidikan, sedangkan pendidikan memberikan ruang berkembang bagi filsafat ilmu melalui praktek nyata. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.